Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Oma Opa, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 22 Juni 2021. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, andai kata Engkau tidak menunjukkan jalan, tentu kami tersesat seperti orang buta. Perkenankanlah sabda Yesus Putramu selalu mengarahkan perjalanan kami agar dapat memasuki sukacita abadi yang Kau jadikan kepada siapapun yang berkehendak baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma Opa, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari kita dengarkan bacaannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Oma Opa, Ibu dan Bapak, dan serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan Injil yang bagus sekali dari Matius. Nah, kira-kira bagaimana pesan-pesan yang sudah kita dapat nih? Nah, kita tanya-tanya ya. Ini ada calon frater di sini, ada 2 calon frater. Ada Raymond, ada Michael. Nah, mereka ini calon imam Kuskupan Denpasar. Kalau saya sendiri, saya adalah frater Edo. Saya adalah calon imam Kuskupan Denpasar. Saat ini saya sedang studi di Seminar Tinggi Interdiocesan San Giovanni Malang. Sekarang saya sudah tingkat 3. Nah, kebetulan saya pulang libur, jadi saya sempatkan diri untuk datang ke seminari untuk bertemu dengan adik-adik dan juga memberi renungan untuk pagi ini. Nah, kita tanya-tanya ya, frater kan, udah kebiasaan panggil frater ini, udah cocok banget kayaknya dipanggil frater. Gimana? Kira-kira apa yang saudara atau frater deh, woi udah siap jadi frater ya. Apa yang Raymond dapat dari Injil hari ini? Mungkin ada ayat emas yang mungkin bisa direnungkan atau apa deh pesannya? Coba deh. Kalau saya itu biasanya di ayat terakhir ya. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari ayat ini kita ketahui bahwa memang untuk menuju Allah, jalannya itu memang tidak mudah ya. Seperti misalnya kita berbuat baik, kadang susah karena ada orang lain jegal kita, orang bilang kita penjilat lah dan sebagainya. Tapi kalau jalan yang menuju kepada kebinasaan, seperti berbuat dosa atau menghakimi orang lain seperti bacaan Injil kemarin, itu sangat mudah. Maka dari itu, melalui Injil hari ini,
ayat ini secara khusus bagi saya sendiri, saya diajak untuk berjuang supaya setia dalam jalan itu, meskipun memang tidak mudah, tapi pasti akan menuju kepada suatu kebaikan kelak di surga. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, mantap sekali renungannya nih. Emang luar biasa. Nah, sekarang kita tanya nih, Michael. Kira-kira ada nggak ayat emas atau sesuatu yang mengena dalam Injil ini? Ada sekali. Wah, apa itu? Boleh? Oh iya, boleh. Ayat emas yang saya pilih dalam Injil, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ketika kita mau diberbuat baik kepada orang, maka perbuatlah baik kepada orang lain. Karena apa? Karena kebanyakan sekarang orang itu ingin dihormati, bukan lagi orang itu menghormati orang lain. Tapi kebanyakan orang di zaman modern sekarang inginnya dihormati. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita menghormati orang lain. Walaupun kita hanya menghormati selamat pagi, halo, atau apapun dan lain-lain, tapi hormatilah orang lain, karena kehormatan dari kita itu sangat berharga di mata orang. Wah, benar sekali. Wah, luar biasa sekali. Mantap ya. Wih, calon frater nih emang luar biasa. Nah, selanjutnya nih, kira-kira dari ayat emas yang kalian pilih, ada nggak pengaruhnya selama ini kalau kalian renung-renungkan? Misalnya tadi Rere setia pada jalan panggilan, ada nggak yang direnungkan sampai akhirnya kok bisa sih mau lanjut frater kayak gitu? Ada nggak kira-kira pesan atau masukan yang diperoleh, ada atau bahkan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan ayat emas tadi, sekiranya ada hal yang meneguhkan apa sih yang sehingga mendorong kalian berdua ingin menjadi calon imam? Nah, dari Rere dulu deh. Kalau dari saya pribadi, saya di seminari itu ya ada 4 tahun ya, dengan berbagai macam situasi, kondisi, pengalaman, peristiwa yang saya lakukan, jatuh bangunnya itu saya rasakan. Ada ya saya buat salah sama orang benci saya karena kesalahan saya. Tapi awalnya saya memang nggak jadi imam kan, saya milih nggak lanjut. Tetapi kemudian saya berusaha untuk lebih berpikir lagi, karena meskipun ada dorongan dari pihak-pihak luar, tapi sekali lagi saya mikir mungkin memang ada kesempatan dari Tuhan, karena pernah ya mungkin suatu malam ya kayak Tuhan tuh mungkin bilang kamu salah milih untuk nggak lanjut. Jadi meskipun saya kurang sempurna, tapi Tuhan mengajak saya untuk terus berjuang. Seperti yang tadi saya katakan kan, terus berjuang. Akhirnya saya bilang ya udah Tuhan, saya mau lanjut menjadi imam meskipun dengan berbagai kekurangan, tapi saya harus berusaha karena itu yang akan membanggakan orang tua saya dan orang-orang di sekitar saya. Wah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Rere. Oke, bagaimana Michael? Sama pertanyaan dengan Rere. Ayat emas ini berpengaruh nggak dalam hidup berkomunitas atau bahkan sampai berdampak bagi keputusanmu untuk menjadi calon imam? Saya di seminari sudah 6 tahun, dari SMP, kelas 1 SMP, dan dulu ini kakak kelas saya, sekarang sudah menjadi frater. Dari saya SMP, saya merasa banyak sekali kesulitan, maupun itu yang paling sulit dan hal yang paling enaknya. Tapi dari hal yang paling sulit, saya belajar bahwa ketika saya dibikin susah, dibikin sulit, itulah yang mendorong saya untuk saya dapat bertahan selama 6 tahun sampai sekarang ya. Karena tidak semua anak yang dari SMP itu tidak mungkin sampai 6 tahun. Mungkin ada beberapa orang dari angkatannya saya yang lanjut ke SMP itu lanjut ke SMA itu 7 orang. Ya. Jadi saya merasa
segala kesulitan saya di sini itu yang mendorong saya, membantu saya hingga saya dapat bertahan di seminari. Dan waktu kelas 3 SMA saya banyak sekali belajar tentang melayani, berhidup berdoa yang lebih tekun, belajar untuk mengasihi orang, belajar untuk memberi, dan lain-lain. Dari saat saya kelas 3 SMA itu saya bingung, karena jadi ceritanya begini. Saat waktu kelas 3 SMA semester 2 itu saya dipanggil oleh Romo Hadi. Dipanggil oleh Romo Hadi. Dipanggillah ke kantornya. Michael, kamu mau masuk Imam Projo Denpasar, tapi kamu tidak bisa masuk ke Projo Denpasar karena nanti kamu akan bersaing dengan frater di tingkat atau frater tingkat yang lebih pintar dari kamu. Nah, jadi Romo Hadi sarankan kamu lebih baik ke Bruder. Akhirnya Romo Hadi bilang, kalau kamu bingung, ya sudah, sekarang kamu ke kapel dan berdoa. Nah, di saat hari itu saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, walau memang saya kurang mampu dalam intelektual atau dalam segala hal, tolong bantu saya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Karena tanpamu mungkin saya tidak dapat bertahan di sini. Mungkin saya udah keluar jadi pengamen. Ya, saya berdoa. Akhirnya di akhir bulan saya tetap melanjutkan untuk menuliskan surat ke Projo Denpasar, Imam Diosesan Keuskupan Denpasar. Dan saya yakin bahwa dengan kekurangan itu pasti Tuhan akan membantu kita. Dan Romo Hadi, para Romo, para frater semua mendukung saya, mensupport saya. Para Romo berkata, hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti jalanmu akan dibukakan. Kalau kita tidak hidup mengandalkan Tuhan dan tidak percaya, pasti tidak ada jalan untuk kita ya. Dan sekarang saya dan Raymond akan melanjutkan ke Keuskupan Denpasar, Diosesan Keuskupan Denpasar. Dan saya belajar banyak dari seminari ini. Saya belajar banyak dari hal yang paling sulit. Dari hal yang paling sulit dulu saya belajar, dan hal yang baik. Ya, sekian dulu Oma. Wah, luar biasa ya. Wah, pengalaman yang pasti akan meneguhkan nanti ya. Kami doakan semuanya, pasti banyak sekali yang mendoakan kita semua dalam jalan panggilan ini. Ya, mau Pak, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami juga mohon doanya selalu ya untuk kami ini, supaya kami tetap bisa bertahan, bisa berjuang, dan memang jika kehendak Tuhan, bahkan kami boleh sampai ditabiskan kelak. Nah, untuk selanjutnya, bolehlah saya juga ya memberi ayat emas. Karena saya lihat bacaan ini menarik sekali ya. Ayat emas yang saya pilih itu sama dengan Michael tadi. Segala sesuatu yang kamu hendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ayat ini mengajak saya untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada sesama. Dan juga apa yang saya harapkan, saya diingatkan, ketika kamu pingin itu,
buat juga kayak gitu ke orang lebih dahulu. Jangan cuma bisanya minta. Ya, begitulah sifat dasar manusia ya. Tidak pernah puas, kemudian ingin selalu yang lebih. Saya pribadi mengalami itu. Misalnya dalam jalan panggilan ini, dalam kehidupan seminari, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Seminari Tinggi di Malang. Kehidupan seminari sama halnya dengan dimanapun. Ada jadwalnya, ada kegiatannya, dan segala macamnya, dan tentunya hidup berkomunitas. Ada satu pengalaman di mana bagaimana saya merenungkan kutipan Injil tadi ini. Ada satu pengalaman di mana waktu itu, waktu bulan Kitab Suci, jadi ada kebiasaan kami di Seminari Tinggi, setiap bulan Kitab Suci itu kami bakal berkumpul rembuk gitu dengan kelompok kecil. Jadi kami akan dibentuk dalam satu kelompok-kelompok gitu untuk sharing Kitab Suci. Nah, salah satunya membahas tentang soal ini tadi. Apa yang kamu ingin kehendaki, perbuatlah lebih dahulu. Perbuatlah itu juga sebelumnya. Nah, dalam refleksi saya menceritakan bagaimana saya dalam tugas seksi. Jadi di seminari itu ada pembagian tugas ya, ada seksi-seksi seperti itu. Saya waktu itu, seperti misalnya yang saya ceritakan kala itu, saya ada di seksi dokumentasi. Tugas saya itu ya itu memotret, buat video, dan ngedit dan segala macamnya. Nah, dari pengalaman itu saya menceritakan bagaimana selama ini di komunitas ini kontribusi saya itu sangat banyak begitu. Saya menceritakan bagaimana saya berjuang mati-matian, bagaimana saya membuat konten setiap hari, bagaimana saya harus begadang lembur untuk ngedit video, ngedit foto, dan segala macamnya. Saya menceritakan itu ke teman-teman saya, bagaimana saya melihat kadang saya merasa tidak dihargai dengan teman-teman yang lain. Kadang teman-teman lain nggak bisa pengertian dengan saya. Teman-teman nggak ngelihat perjuangan saya, bagaimana saya begadang semalam suntuk untuk ngedit. Sementara teman-teman yang lain di tugas-tugas seksi yang lain tuh rasanya kok nggak ada kerja gitu ya. Rasanya santai sekali mereka tuh. Maka dalam hati kecil juga saya jengkel juga gitu. Meskipun dalam pelaksanaan ya, misalnya ketika saya melakukan kegiatan tugas seksi seperti tadi, ngedit foto video, itu berangkat dari hobi saya juga. Saya terus terang saya senang ketika bisa mengerjakan semua itu. Tapi rasa tulus saya itu belum penuh gitu. Ketika mengerjakan mungkin saya penuh, saya enjoy mengerjakan semuanya. Tapi entah kenapa setelah itu, ketika saya berhadapan dengan orang-orang di sekitar saya kok rasanya nggak terima, mereka kok santai kali kerjanya, kok gini. Jadinya saya perhitungan sekali dengan kebaikan saya itu. Ketulusan saya yang awalnya benar-benar tulus dan enjoy, rasanya sirna begitu. Rasanya hancur, nggak total. Dari situ saya merasakan bahwa ketulusan hati saya itu tidak total gitu. Saya sharingkan itu ke teman-teman saya dalam diskusi grup Kitab Suci itu. Akhirnya salah satu kakak, jadi kami didampingi oleh salah satu frater S2 yang akan tabisan. Akhirnya dia menanggapi cerita saya ini. Adik, dia bilang begitu ke saya. Adik, pengalamanmu itu baik, luar biasa sekali. Kamu berani mengorbankan dirimu, kamu berani berjuang untuk segalanya demi kebaikan komunitas, demi kebaikan bersama. Tapi satu pesan saya, adik, teruslah kamu berbuat baik, tapi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang yang ada di bawahmu. Tapi bandingkanlah dirimu dengan yang di atas sana, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosamu. Wah, dari situ saya sadar, iya ya, selama ini saya nggak tahu diri sekali gitu. Selama ini saya lupa sama Tuhan. Saya lupa bagaimana saya selalu dapat berkat, saya diberi lebih, maka saya dituntut lebih sebenarnya. Saya lupa, saya banyak mengeluh. Saya protes ke sana ke sini, saya nggak terima. Akhirnya tidak ada ketulusan dalam diri saya. Nah, hal ini ternyata yang menjadi penghambat saya selama ini. Bagaimana saya tidak bisa tulus dan bagaimana saya tidak bisa merasakan balasan yang sesuai yang saya harapkan begitu. Mungkin pengalaman-pengalaman kecil seperti ini dan kesadaran baru seperti itu membuat saya sadar, membuat saya membuka mata. Sejak saat itu, saya mulai berbenah. Saya mulai datang ke kapel, setelah kejadian itu saya datang ke kapel. Ya Tuhan, selama ini saya buta ya. Makanya rasanya terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kakak saya ini untuk membuka hati dan pikiran saya. Dari pengalaman kecil itu menjadi patokan dan dasar saya untuk berlaku saat ini. Berlaku dan berperilaku. Ya, semoga hal ini bisa saya terus pertahankan
bisa saya kembangkan senantiasa sehingga saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tentunya kita semua punya pengalaman masing-masing dan Oma Opa, Bapak Ibu di rumah juga pasti punya pengalaman yang serupa atau pengalaman pribadi yang mungkin saja bisa direnungkan lebih dalam sehingga kita bisa memperoleh makna dan kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya, semoga ke depannya kita semua bisa saling mengasihi, saling mencintai, dan kita bisa berbuat baik kepada sesama sebelum kita menuntut sesama untuk berbuat baik kepada kita. Nah, kiranya demikian untuk renungan kita hari ini. Semoga ada buah-buah yang bisa diambil oleh Oma Opa, Bapak Ibu di rumah, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.